Baru mulai, udah ditampar realita. Eksepsi Nikita Mirzani di sidang kemerasan Dr. Gladys ditolak mentah-mentah sama jaksa. Kebayang gak sih turun dari mobil tahanan, tangan diborgol, terus harus membela diri sambil nangis? Sidang 1 Juli kemarin, Nikmir bacain eksepsi sambil banjir air mata. Ngaku dizalimi atas tuduhan pemerasan terhadap dirinya dan sahabatnya Mayo. Tapi jaksa tolak. Katanya sih yang dibilang Nikmir tidak berdasar dan telah menyentuh pokok perkara. Drama makin hot karena angka pemerasan yang dituduhkan sampai 4 miliar rupiah. Ini semua berawal dari laporan Dr. Reza Gladys yang katanya udah nggak kuat ditekan Nikita dan Mayo Syaputra. Nikmir juga sempet curhat kangen banget sama anak-anaknya. Aduh, Melo di balik borgol. Hotis, kok bisa ya jaksa cap ini nggak relevan? Jangan-jangan Nikmir beneran salah? Atau ada yang takut kebenarannya kebongkar ya? Horas, salam, selamat pagi. Saya advokat Dr. Toga Situmorang. Semakin menarik aja sidang daripada Nikita Mirzani, karena dari awal perjalanan begitu banyak pro kontra, terutama penempatan pasal. Di awal pasal 368, lantas P21-nya, tetapi dengan mengganti pasal, merubah pasal menjadi 369. Nah, ini sangat menarik. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa didiamkan saja? Lantas masuk ke dalam persidangan. Di dalam persidangan kita harapkan adalah adanya suatu hati nurani, adanya suatu kesempatan untuk dialihkan menjadi tahanan kota atau rumah. Karena kenapa? Hukum itu bukan untuk membuat seseorang harus wajib menjalankan hukuman dengan cara yang tidak juga adil. Karena kenapa? Hukum itu adalah mendengarkan dari kedua belah pihak, baik pihak pelapor, korban, ataupun terlapor, ataupun terdakwa yang kali ini Nikita Mirzani. Terutama sisi kemanusiaan, di mana Nikita Mirzani itu ada mempunyai anak 3 orang, terutama anaknya yang kemarin sempat kita dengar adanya masuk di rumah sakit terkait penyakit yang terjadi untuk anaknya. Nah, mestinya sisi kemanusiaan itu berlaku untuk Nikita Mirzani dan bisa diberikan satu penahanan atau pengalihan tahanan menjadi tahanan kota. Kalau saya pernah membaca satu azas yang bernama Audi et Alteram Partem, yang dimana hukum pidana itu berarti hak setiap orang yang terlibat di dalam satu proses, dalam proses pidana itu wajib didengarkan dan wajib diberi kesempatan untuk membela dirinya. Jadi dalam bahasa Latin Aude Alteram Partem itu paling tidak dengarkan juga suara dari pihak lain. Biarkan pihak lain itu didengar suaranya. Jangan hanya laporan dari pihak pelapor itu yang didengar dan hanya itu yang dianggap paling benar. Dan ini menjadi semacam dasar ajas hukum. Karena kenapa? Ajas hukum itu harus bisa masing-masing memberikan bukti, saksi dalam suatu persidangan, sehingga mereka dengan adanya diberi kesempatan, maka keadilan yang hakiki itu masing-masing bisa mereka tanggapi, mereka buktikan. Nah, ajas praduga
prejudus di pasal 81 KUHP pun ini, dan di Perma itu pun ada. Dan ini menjadi alasan bagi kita bahwa dua belah pihak wajib kita dengarkan. Nah, sekali lagi di kesempatan pagi hari ini, ajas audi et alteram partem, kita wajib mendengarkan kedua belah pihak, baik dari sisi pelapor ataupun sisi Nikita Mirzani. Dan minimal di kesempatan ini saya memberikan pendapat agar dimudahkan penangguhan atau pengalihan tahanan untuk Nikita Mirzani. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, berharap ada mujizat untuk Nikita Mirzani agar bisa kembali pulang berkumpul dengan anak-anaknya untuk selalu mempersiapkan sebelum waktu nanti diputus dalam persidangan oleh hakim yang mulia. Advokat Dr. Togar Situmorang, kebenaran akan menemukan jalannya. Shalom. Ini jujur sampai saat ini gue masih heran sama orang-orang yang mempermasalahkan JPU mengenakan masker pada saat persidangan. Ini nggak ada undang-undang yang mengatur JPU untuk tidak pakai masker di ruang sidang. Itu nggak ada undang-undang begitu. Ya, bebas mau pakai masker atau tidak ada larangan, tidak ada undang-undangnya. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, JPU-nya lebih mementingkan kesehatan dirinya, gitu loh. Yang namanya persidangan terbuka untuk umum, ya, tamu-tamu dari manapun bisa datang. Kita nggak tahu yang bentuknya virus itu bagaimana, ya. Alangkah jauh lebih baiknya jika kita waspada, sedia payung sebelum hujan tuh kasar ngomongnya. Jadi siapa tahu orang-orang yang dari jauh tuh, kita nggak ada tahu kesehatan dia bagaimana, membawa virus atau tidak, kita nggak tahu, ya. Jadi nggak ada masalah mau pakai masker kayak mau pakai apa, selagi itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan, nggak masalah, sah-sah aja, nggak usah dipermasalahkan, repot hidupnya. Selamat siang, gimana setelah kalian mendengarkan keputusan dari JPU yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian nanti-nantikan dari kemarin, sekarang sudah diumumkan secara gamblang, sudah dibacakan secara gamblang, dan kita bisa mengakses berjamaah, kita bisa mendengarkan semuanya secara langsung, karena itu terbuka lebar dan tidak ada yang ditutup-tutupi, itu sangat transparan, jadi kita semuanya bisa tahu gimana keputusannya, ya. Apa justru malah keputusan JPU ini membuat kalian semakin memanas dan juga tantrum, nggak bisa terima kenyataan, itu nggak penting, sama sekali. Kalian mau tantrum atau tidak, itu sangat nggak penting. Yang terpenting adalah berarti akan ada next sidang ataupun sidang lanjutan yang tentunya akan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat di situ. Itu yang sangat penting, poin pertamanya. Jadi buat si O sama si S bersiap-siaplah kau, ya, karena memang harus diusut secara tuntas. Jadi yang ada keterlibatan di situ, kecurigaan gua yang memang kita bisa menyaksikan bersama. Dulu ada rekaman-rekaman suara yang pernah beredar bahwa si O pernah mengarah-arahkan tuh, menjebatani di situ. Itu harus jadi next tersangka sih menurutku. Siap-siap ya O.